benar-benar sektor energi baru terbarukan, sektor perihal transisi energi, pencapaian bauran energi nasional itu benar-benar harus dikawal. Jika tidak, ya saya berpandangan negara-negara maju memiliki pandangan yang skeptis kepada pemerintah Indonesia, mengapa sektor energi baru terbarukan ini cenderung sangat lambat dalam penyusunan kebijakannya. Jadi betul yang disampaikan Mas Akmal. Jadi tergantung political will. Political will itu kalau menurut saya tiga sektor. Satu, tekanan internasional. Yang kedua itu adalah aktor politiknya sendiri, dan yang kedua itu civil society. Tiga komponen ini kalau misalkan dia tekanannya bagus, political will-nya bagus. Tapi kalau kurang dari tiga komponen ini, ya akhirnya maju. Apalagi ketika kita sudah ada di masa transisi kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Selamat datang dan selamat bergabung juga kepada pemateri kita pada siang hari ini, Bang Akmaluddin Rahim dan juga Mas Febriansyah Ramadan. Selamat datang dan selamat bergabung juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, senang rasanya saya bisa kembali membawakan acara diskusi yang rutin diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, yaitu pada seri diskusi hukum yang akan dibawakan atau disampaikan materinya langsung oleh dua pemateri kita yang handal pada hari ini. Yang pertama ada Mas Febriansyah Ramadan SHMH. Halo Mas Febri. Oke, sepertinya Mas Febri masih belum bergabung. Jadi Mas Febri ini merupakan akademisi dari Universitas Brawijaya dan juga merupakan seorang praktisi. Dan juga Mas Febri ini aktif dalam kegiatan menulis. Bahkan sudah sering sekali tulisan dari Mas Febri ini dimuat dalam Jurnal Hukum Nasional. Lalu pemateri kita yang selanjutnya ada Bang Akmaluddin Rahim, SHMH. Halo Bang. Nah, Bang Akmal ini merupakan, Bang Akmal merupakan peneliti senior dan juga manajer program di Pushep. Bang Akmal juga aktif dalam isu dan dalam berbagai isu EBT. Bang Akmal ini aktif dalam menulis dan juga mengulas. Bahkan sudah banyak tulisan dari Bang Akmal ini yang dimuat dalam karya nasional. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pada diskusi kali ini kita akan membahas terkait dengan energi baru dan terbarukan, di mana isu EBT ini menjadi isu yang sangat seksi karena akhir-akhir ini seringkali diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Namun pada diskusi kali ini kita hanya akan memfokuskan pada pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan, di mana RUU EBT saat ini sudah sampai pada tahap harmonisasi. Dan juga RUU EBT ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan berbagai macam problematika yang terjadi khususnya dalam sektor EBT di Indonesia. Menariknya dalam seri diskusi hukum kita kali ini kita akan mengupas secara tuntas apakah benar bahwa RUU EBT ini memang mampu untuk menjawab segala problematika, baik itu problematika yuridis maupun problematika dalam hal penanganan dan juga pengembangan dalam sektor energi baru dan terbarukan. Lalu, apakah pengaturan terkait nuklir dan juga gasifikasi batubara yang diatur dalam draft RUU EBT ini tidak bertentangan dengan semangat dan juga asas dan tujuan dari dibentuknya RUU EBT itu sendiri? Dan yang terakhir, apakah pengaturan terkait dengan aspek ketenaga listrikan yang diatur di dalam RUU EBT ini tidak akan menimbulkan potensi konflik ke depannya dengan Undang-Undang Ketenaga Listrikan? Baiklah, langsung saja kita temukan jawabannya bersama dalam acara seri diskusi hukum kali ini dengan tema apa kabar rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan, telah kritis aspek formil dan material RUU EBT. Saya persilakan kepada Bang Akmaluddin Rahim terlebih dahulu untuk menyampaikan materinya. Silakan Bang. Baik, terima kasih Mbak Puja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Mas Febri, kandidat doktor Universitas Brawijaya. Yang Bang. Luar biasa. Selamat siang juga tadi Mbak Puja dan
rekan-rekan peserta diskusi kita pada siang hari ini. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa bersama di forum virtual ini yang akan membahas terkait dengan apa kabar rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, suatu telaah kritis terhadap aspek formil dan material dari Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Nah, tadi sedikit sudah diulas dari moderator kita bahwa bagaimana kedepannya energi baru terbarukan ini apakah akan dipandang sebagai suatu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sektor energi. Nah, Bapak Ibu, saya akan menampilkan materi yang sudah kami buat dan juga merupakan bahan riset dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Semoga bahan ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan di sektor energi baru terbarukan, khususnya terkait dengan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang sama-sama kita ketahui atau perlu kita ketahui bahwa bukan lagi namanya energi baru terbarukan, tapi dalam draft terbaru itu namanya energi baru dan energi terbarukan. Nah, saya coba tampilkan presentasi. Apakah sudah terlihat, moderator? Masih belum, Bang. Nah, sudah terlihat. Sudah full screen? Masih belum kalau full screen. Kita menunggu full screen. Semoga sudah bisa kelihatan full screen-nya. Oke, sudah ya? Iya, sudah, Bang. Oke, baik. Bapak Ibu, perkenalkan saya Akmaluddin Rahim. Tadi sudah dijelaskan singkat. Sedikit saya akan membahas terkait dengan telaah kritis terhadap aspek formil dan material dari rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Nah, ini menu diskusi kita pada siang hari ini. Sedikit ada prolog, terus saya akan menyampaikan sekilas terkait dengan perkembangan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Terus ada catatan-catatan penting yang perlu kita perhatikan. Ada kesimpulan penutup, kira-kira gambaran diskusi kita pada siang hari ini adalah terkait dengan hal ini. Nah, ini adalah prolog diskusi kita bahwa kita ketahui Indonesia, negara kita yang kita cintai ini memiliki banyak potensi sumber daya alam yang melimpah, baik dari segi energi baru maupun energi terbarukan. Nah, kekayaan alam ini perlu kedepannya untuk dikelola dengan baik, dioptimalkan pemanfaatannya sehingga kita tidak tergantung lagi kepada sumber-sumber energi tak terbarukan, apalagi kalau kita mengimpor energi dari luar. Nah, permasalahan yang sedang kita hadapi adalah karena kita belum memiliki jalan atau maps bagaimana kedepannya pengembangan atau pemanfaatan antara energi baru dan terbarukan. Mana yang akan kita prioritaskan, mana yang akan kita fokuskan, mana yang akan kita dahulukan. Karena kedua potensi tersebut sama-sama banyak, sama-sama melimpah dan sama-sama menguntungkan. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia dalam pandangan komunitas global, dalam pandangan berbagai negara dunia, diketahui sebagai penyumbang energi utama, penyumbang energi terbarukan. Itulah sebabnya kenapa sebenarnya seharusnya kita lebih mendorong bagaimana pengembangan energi terbarukan, karena pandangan dunia secara luas itu sudah mengetahui bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dari sektor energi terbarukan. Dalam KTT ASEAN bersama Amerika Serikat, Bapak Presiden kita Joko Widodo menyampaikan bahwa sumber energi terbarukan akan dikembangkan. Pak Jokowi mempromosikan bahwa potensi sumber daya alam Indonesia itu sangat besar dari sumber energi terbarukan. Nah, ini adalah pengakuan dari Bapak Presiden kita bahwa sebenarnya memang sumber energi terbarukan adalah sumber daya alam yang sangat melimpah yang patut dikembangkan. Ini kemudian dirilis oleh Kementerian SDM bahwa energi terbarukan kita mencapai 3.686 gigawatt, sangat melimpah Bapak Ibu. Kita pernah dengar atau biasa kita mendengar berita terkait dengan proyek pembangkit listrik
proyek pembangkit listrik 35 megawatt, 35.000 megawatt. Ini gigawatt, bukan lagi megawatt. Jadi apa namanya, potensi sumber daya alam dari sektor energi terbarukan ini sangat melimpah. Nah, kemudian Bapak Menteri menyampaikan bahwa ternyata pemanfaatan dari sumber energi terbarukan tersebut masih sangat kecil, masih 0,3%. Itu sebabnya kenapa akhir-akhir ini kita banyak mendiskusikan terkait dengan pemanfaatan energi terbarukan ke depannya. Karena memang dari sisi pemanfaatan masih sangat kecil. Nah, problemnya kemudian adalah dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang sedang disusun saat ini cenderung memberikan ruang pada pengembangan energi baru kepada nuklir. Nanti kita lihat bagaimana posisi nuklir dalam RUU tersebut. Selanjutnya, ini karena kita membahas dari aspek formil dan material, maka sederhananya kalau Bapak Ibu mempelajari hukum atau Bapak Ibu yang sudah berasal dari Fakultas Hukum, alumni hukum, pasti mengetahui bahwa aspek formil dan aspek material suatu undang-undang itu dilihat dari mananya. Sederhananya begini Bapak Ibu, bahwa dari aspek formil undang-undang itu dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Proses pembentukannya seperti apa? Apakah melibatkan partisipasi masyarakat atau bagaimana? Sementara dari sisi material, suatu undang-undang itu dilihat dari segi isinya, dilihat dari segi materinya dan substansinya. Apakah materinya atau substansinya tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak? Nah, itu yang akan banyak dikaji kalau dari segi aspek material. Jadi Bapak Ibu tentu sudah bisa membedakan menjelaskan bahwa dari aspek formil itu adalah yang dikaji adalah terkait dengan prosedural pembentukan suatu undang-undang. Sementara dari sisi material itu melihat dari substansi materinya. Nah, itu yang kita akan kaji sedikit terkait dengan RUU Energi Baru Terbarukan. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah sedikit melakukan riset monitoring media terkait dengan dinamika RUU EBT. Nah, ini dalam ya di mana pada tahun 2019 di sini dikatakan bahwa RUU Energi Baru Terbarukan dipastikan tidak akan rampung pada tahun 2019 saat itu. Kemudian di tahun 2021 di sini kemudian disebutkan kembali bagaimana isi dari rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Katanya ditargetkan Oktober 2021 akan rampung. Namun kenyataannya hingga saat ini juga belum. Kemudian berita selanjutnya dari Tirto yang mengatakan bahwa dalam RUU EBT itu sifatnya semu karena lebih mendorong penggunaan energi baru, ada pengembangan batu bara di sini. Kemudian masuk di tahun 2022 di sini gambar pertama ini pada bulan Maret disampaikan bahwa DPR sudah melakukan harmonisasi RUU EBT, rencananya dirampungkan pada kuartal ketiga tahun 2022. Ini sudah masuk, saya pikir sedang masuk kuartal ketiga menuju kuartal keempat tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, pada bulan Mei kemarin itu rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sudah diharmonisasi di DPR. Kemudian disampaikan bahwa DPR menjadikan RUU Energi Baru Terbarukan itu disahkan pada tahun ini. Kita berharap tentunya memang RUU Energi Baru Terbarukan ini dipercepat sebagai payung hukum tata kelola energi ke depannya. Nah, kemudian pada bulan Juni selanjutnya disampaikan bahwa dikatakan rapat paripurna DPR sudah menyetujui RUU Energi Baru Terbarukan sebagai inisiatif DPR. Nah, berita pada Juli kemarin disampaikan bahwa pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan sudah dalam pembahasan DIM, pemerintah masih menyiapkan DIM. Kalau kita membaca berita kemarin itu disampaikan bahwa ada 543 DIM
inventarisasi masalah dari rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Nah, berita kemarin itu menyampaikan bahwa direncanakan pada tanggal 27 Agustus nanti DIM itu akan disampaikan ke DPR, Bapak Ibu. Ini tadi perkembangan pembahasan RUU EBT saya coba petakan mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, sekarang sudah Agustus. Kita tentu bertanya apakah RUU energi baru terbarukan ini benar-benar akan rampung pada tahun 2022 ini. Belum lagi kepotong masa reses dari anggota DPR ataupun perhatian bapak-bapak, ibu-ibu kita, wakil rakyat kita di Senayan sana yang mungkin sudah siap-siap untuk berkampanye kembali. Itu yang perlu, hal-hal yang perlu kita pikirkan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang energi terbarukan. Apakah benar-benar akan dirampungkan di tahun ini atau tidak? Nah, Bapak Ibu, dalam pembentukan suatu undang-undang di DPR, berikut adalah skema Bapak Ibu yang bukan dari kalangan hukum harus mengetahui bahwa dalam pembentukan undang-undang itu ada tahap penyusunan, ada tahap pembahasan. Ini adalah skema dari pembahasan pembentukan undang-undang di DPR. Nah, pada bulan Maret Mei itu draft RUU sudah disampaikan di Balik. Kemarin pada Juni draft sudah disampaikan kepada pimpinan DPR. Juni juga sudah minggu berikutnya itu rapat paripurna menyampaikan bahwa RUU tersebut sebagai inisiatif DPR. Nah, sekarang keberadaan RUU EBT tersebut sudah disampaikan kepada Bapak Presiden dan tentu disampaikan kepada wakil presiden dalam hal ini instansi-instansi pemerintah terkait untuk menyusun DIM dan mengkaji DIM dari rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Selanjutnya setelah DIM itu ada, presiden akan kembali berkirim surat kepada DPR dengan melampirkan DIM. Setelah itu nanti akan dibahas pembicaraan tingkat 1 komisi, balik, pansus bersama dengan wakil pemerintah dalam membahas RUU energi baru terbarukan. Tentu ini menarik karena kalau kita mengkaji waktu, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dalam pembahasan rancangan undang-undang energi baru terbarukan, atau berapa lama sih waktu yang sering biasanya dilakukan dalam pembahasan suatu undang-undang di DPR. Nah, di sini saya menampilkan riset yang dilakukan oleh Pak Tanari Sihaan. Ini menyampaikan bahwa kita butuh 122 hari waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan suatu rancangan undang-undang. Jadi karena tadi sudah tahap penyusunan, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan. Nah, para pembahasan itu waktunya sangat lama, Bapak Ibu. Kira-kira ini yang ditampilkan ini merupakan data dari Badan Legislasi DPR yang kemudian diolah oleh Bapak Pak Tanari Sihaan. Nah, kalau tadi sudah disampaikan ada 543 DIM dengan batas waktu yang direncanakan akan disampaikan pada 27 Agustus. Nah, di DPR kemudian nanti akan kembali membahas lagi terkait dengan DIM tersebut. Nah, di sini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, itu adalah rapat kerja pansus atau pembahasan DIM. Sekiranya 35 hari yang dibutuhkan untuk pembahasan DIM. Tapi kalau DPR berkehendak lain mungkin bisa lebih cepat. Atau mungkin bisa lebih cepat pembahasannya. Kita ketahui bahwa pembahasan undang-undang IKN, undang-undang minat, undang-undang cipta kerja waktunya sangat cepat. Jadi kembali lagi kepada kehendak pemerintah dan DPR terhadap suatu kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah, ini asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai koridor kita dalam membentuk suatu undang-undang. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa dalam suatu undang-undang itu perlu ada kejelasan tujuan, ada kelembagaan atau pejabat yang dibentuk, persesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, memiliki kedaya gunaan hasil gunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Ini adalah asas pembentukan peraturan undangan yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 junto Undang-Undang 13 tahun 2022 terkait dengan perubahan kedua atas pembentukan Undang-Undang peraturan perundang-undangan. Jadi jika suatu undang-undang tersebut di prosedurnya tidak memiliki keterbukaan, maka bisa jadi nanti akan di-challenge
uji apakah undang-undang tersebut memang dibentuk dengan secara terbuka atau tidak. Ini yang selalu menjadi batu uji pihak-pihak yang ingin menguji formil dari undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ini tadi landasan formil dan materi pembentukan undang-undang tentu mengacu pada Undang-Undang Dasar. Pembentukan undang-undang itu harus mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, juga mengacu kepada Undang-Undang MD 3, Undang-Undang 17 tahun 2014 yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang MD 3 sebelumnya, dan terkait dan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019. Kemudian juga pembentukan undang-undang itu harus mengacu pada peraturan DPR, yaitu tata tertib di DPR dan terkait dengan proses pembentukan proses pembentukan undang-undang. Selanjutnya kita melihat konsideran dari rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Di sini disebutkan poin pertama adalah bahwa energi baru terbarukan adalah sumber daya strategis dan menguasai jati diri banyak. Bapak Ibu bisa membaca sendiri dengan konsideran dalam RUU energi baru terbarukan. Di sini disampaikan bahwa energi baru terbarukan memiliki peran penting dalam rangka akselerasi transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan. Jadi semangatnya sudah sangat baik dari energi baru terbarukan ini. Semangatnya bahwa pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan merupakan komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Ini juga sudah sangat baik bagaimana komitmen pemerintah terhadap upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Nah, kita akan masuk kepada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Bapak Ibu tentu tahu bahwa landasan filosofis dari RUU EBT pasti mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada ayat 2 dan ayat 3. Di sana disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai orang banyak itu dikuasai negara. Selanjutnya diatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaannya kemudian adalah apakah semua jenis energi baru dan energi terbarukan itu adalah sumber daya alam yang strategis yang perlu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah landasan sosiologis bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seperti tadi sudah kita jelaskan, EBT memiliki peran penting dalam akselerasi transisi sistem energi. Tadi juga sudah dijelaskan. Jadi kira-kira seperti ini adalah landasan sosiologis dari RUU EBT tersebut. Ini adalah landasan yuridisnya. Saat ini EBT masih banyak diatur dalam berbagai undang-undang seperti undang-undang energi, undang-undang ketenagalistrikan, undang-undang panas bumi, dan peraturan perundang-undangan lainnya tentu. Jadi pengaturan terkait dengan energi baru terbarukan sebenarnya sudah diatur dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan lainnya, tapi kita belum memiliki payung hukum yang sendiri yang mengatur terkait dengan energi baru terbarukan itu sendiri. Makanya kemudian RUU EBT ini penting sekali untuk segera diundangkan agar memang menjadi payung hukum untuk tata kelola energi baru terbarukan. Tidak lagi mengacu pada undang-undang sektor lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita melihat terkait dengan asas penyelenggaraan energi baru terbarukan dan draft RUU EBT itu ada kemanfaatan, efisiensi, ekonomi berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca. Nah, Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa dalam RUU EBT ini ada ruang lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan EBT. Kira-kira 12 poin ini yang menjadi ruang lingkup dalam pengaturan energi baru terbarukan dalam undang-undang tersebut. Ada penguasaan, ada transisi perjalanan, terus ada sumber energi baru terbarukan nanti disebutkan, ada perizinan pengusahaan, ada pembinaan, dana energi baru terbarukan, harga energi baru dan energi terbarukan, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari penyelenggaraan energi baru terbarukan itu adalah menjamin ketahanan energi, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Itu yang paling pokok Bapak Ibu, bahwa memang energi baru terbarukan dimaksudkan agar kita memiliki ketahanan energi tentunya, kemandirian energi, dan kedaulatan energi.
Mohon maaf, Kemudian Bang. Waktunya kurang 5 menit ya, Bang. saya coba percepat, Oke, Bapak terima kasih. nanti materinya akan kami share. Nah, ini tadi terkait dengan apa namanya problem dalam undang-undang energi baru terbarukan. Apakah semua jenis energi baru terbarukan itu akan dikuasai oleh negara? Sementara dalam undang-undang energi itu sudah diatur bahwa energi fosil, panas bumi, mikrohidro, sumber energi nuklir itu dikatakan bahwa dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar kemampuan rakyat. Sementara dalam pasal berikutnya dikatakan bahwa sumber energi baru dan sumber energi terbarukan itu hanya diatur oleh negara. Jadi undang-undang energi hanya mengatur fosil, panas bumi, mikrohidro dan sumber energi nuklir itu yang diatur dan dikuasai dan dimanfaatkan sebesar kemampuan rakyat. Sementara yang di luar dari itu hanya diatur dan dimanfaatkan sebesar kemampuan rakyat. Ini tentu beda ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi. Ini catatan yang perlu diperhatikan dalam rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Ada hal yang saya bold di sini yang menjadi perhatian kita bahwa dalam transisi energi itu memang masih dimanfaatkan sumber dari energi tak terbarukan itu energi fosil. Penyediaan batu bara bagi kebutuhan pembangkit listrik dan juga penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, ini pasal 6 ini menjadi fokus banyak pembicaraan kalangan karena di RUU energi baru terbarukan ini masih mengakomodir ketentuan terkait dengan batu bara domestic market obligation. Pertanyaannya adalah seberapa urgent pengaturan tersebut masuk dalam RUU energi baru terbarukan. Nah, ini yang perlu kita jawab bersama. Kenapa hal tersebut harus diatur dalam RUU energi baru terbarukan sementara kan masih ada undang-undang yang existing yang mengatur hal tersebut. Nah, ini perlu diketahui bahwa pengembangan energi baru terbarukan itu memang untuk mendorong sektor transportasi, industri, dan peralatan rumah tangga. Yang saat ini banyak digerakkan adalah bagaimana transisi peralatan rumah tangga, Bapak Ibu. Jadi listrik, alat peralatan rumah tangga ke depan perlahan akan diganti dari sumber energi fosil beralih ke energi listrik. Itu sudah banyak digerakkan oleh BUMN kita. Sektor transportasi kemarin Gubernur DKI Jakarta sudah melakukan event mobil listrik. Ini adalah suatu upaya untuk mendorong agar sektor transportasi itu beralih kepada energi listrik. Dan tentunya tidak mengacu pada energi fosil. Nah, ini catatan yang kami ulas. Kemudian ini adalah terkait dengan pengembangan EBT karena di pasal 8 diatur bahwa transisi energi itu kemudian lebih lanjut diatur dalam pemerintah. Jadi saya melihat di sini dalam pasal 6, pasal 7 itu sangat sedikit pengaturan terkait dengan arah peta jalan transisi energi. Jadi saya sekilas bertanya kok sedikit sekali pengaturan dalam undang-undang ini, kenapa harus langsung kemudian diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini adalah tadi sumber-sumber energi baru dan energi terbarukan. Ini sudah ada di dalam undang-undang energi. Undang-undang energi. Pertanyaan adalah ini saya agak teliti terkait dengan pellet kayu menjadi salah satu sumber energi terbarukan. Ini kemudian kita lanjut saja hal-hal ini sekilas adalah ini juga diatur dalam RUU EBT yang belum kita ulas karena memang menjadi fokus kita adalah hal-hal yang lebih substansial dari RUU energi baru terbarukan. Ini kesimpulannya Bapak Ibu bahwa pembentukan RUU energi baru terbarukan perlu memberikan ruang kepada masyarakat atau stakeholder untuk menyalurkan aspirasinya. Dari segi material, substansi RUU EBT cenderung tumpang tindih. Kemudian dari arah pengaturan masih dominan mengatur terkait dengan energi baru. Kemudian keberadaan ketentuan pengaturan nuklir dalam EBT bermasalah dari segi kejelasan rumusan. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan catatan singkatnya bahwa kita butuh political will yang serius dari pemerintah agar undang-undang ini benar-benar disahkan. Demi pemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, substansi RUU perlu dikaji ulang agar lebih komprehensif. Kemudian konsep hak menguasai negara tadi sudah dijelaskan. Terus RUU diharapkan berkesinambungan hukum
Sebenarnya ada slide yang kayaknya yang terlewat yang hilang dari slide ini. Kalau sempat nanti kita akan diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada